Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bu Guru Fatma. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Cidewe dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibaca tadi. Soal pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, tanaman teh dapat tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk dan pada daerah ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi adalah dengan ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya, jika tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, maka kelestariannya akan terganggu dan akan terjadi kelangkaan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan?
Agar tumbuhan teh tetap bertahan, petani harus menanam dan merawatnya dengan baik. Selanjutnya, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Jawabannya, yang dapat kita lakukan agar tanah yang digunakan menanam tetap subur yaitu dengan cara merawat dan memberi pupuk secara teratur. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Yang pertama, terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, menghindari teknik ladang berpindah. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air. Yang keempat, agar penghijauan daerah aliran sungai tetap berlangsung. Yang kelima, terjaga ekosistem pembentuk sumber daya alam. Yang berikutnya, mengurangi terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang terakhir, alam Indonesia tetap terjaga dan indah, dan lain-lain sebagainya. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Nah, gambar pertama itu gambar perkebunan teh. Gambar berikutnya memetik daun teh. Gambar yang ketiga mengolah daun teh. Nah, yang terakhir pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Perkebunan teh. Nah, memetik daun teh tadi, mengolah daun teh, dan proses pengemasan teh. Pekerjaan itu ada dua jenis ya, pekerjaan menghasilkan barang, yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa contoh pekerjaan menghasilkan barang? Itu adalah petani, nelayan, ada penjahit, tukang kayu, dan penulis. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, dokter, guru, tukang cukur, pengemudi, dan polisi. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkan tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Selanjutnya, anak ibu bisa membaca teks yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Pupi selalu menanti saat-saat mereka terlepas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Nah, untuk selanjutnya Ananda Ibu bisa membaca di buku paket ya.
ceritanya. Nah, selanjutnya Ananda Ibu bisa menjawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita teks di atas. Pertanyaan pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Kupi dan ayahnya. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kupi dengan ayahnya biasanya ke pesisir pantai, berjalan pelan di gundukan pasir. Mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih dan marah karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi serta karena manusia merusak hutan bakau. Gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Kupi, namaku Kupi. Aku adalah seekor kepiting kecil yang hidup di laut lepas. Aku memiliki teman-teman, Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Ini adalah gambar hutan bakau. Manfaat dari hutan bakau yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumput-rumput bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Manfaat yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Pelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Manfaat yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena tanaman bakau memberi manfaat yang banyak bagi kehidupan, yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, dan mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak akan mengganggu, maka keseimbangan alam akan terganggu, yaitu terjadi abrasi atau pengikisan pantai, rusak ekosistem pantai, dan lain-lain. Soal ketiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Pertanyaan berikutnya, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Agar hutan bakau tetap lestari, harus dijaga kelestariannya. Hal tersebut bertujuan agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Sumber daya alam yang pertama yaitu tumbuhan. Kegiatan untuk menjaga kelestariannya yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih, artinya menimbang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang ketiga, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Yang keempat, pemilihan tanaman dengan benar.
Sumber daya alam yang kedua yaitu hewan. Bagaimana cara menjaga kelestariannya? Yang pertama, tidak berburu hewan sembarangan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka. Yang ketiga, hewan langka dibudidayakan. Yang keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk, membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.